Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Jika angka kecermatan arsip dalam 1 tahun bernilai 0,1%, maka sistem kearsipan A. Perlu diganti, B. Kurang sesuai, C. Tidak cocok, D. Kurang baik, E. Dapat dikatakan baik. Jawabannya adalah E. Dapat dikatakan baik. Pembahasan. Angka kecermatan arsip sebesar 0,1% menunjukkan tingkat kehilangan atau kesalahan dalam sistem kearsipan yang sangat rendah. Dengan tingkat kecermatan sekecil itu, sistem kearsipan dapat dianggap baik karena kesalahan atau kehilangan informasi dalam arsip sangat minim. 2. Sistem kearsipan dapat dikatakan baik apabila angka kecermatannya adalah A. Kurang dari 5%, B. Lebih dari 5%, C. Sama dengan 5%, D. Kurang dari 3%, E. Lebih dari 3%. Jawabannya adalah D. Kurang dari 3%. Pembahasan. Sebuah sistem kearsipan umumnya dianggap baik jika angka kecermatannya rendah. Artinya, tingkat kesalahan atau kehilangan informasi dalam arsip sangat kecil, khususnya kurang dari 3%. Sehingga, angka kecermatan yang lebih rendah dari 3% adalah tanda bahwa sistem kearsipan berfungsi dengan baik. 3. Rasio yang digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas manajemen kearsipan secara menyeluruh disebut angka A. Pemakaian, B. Penggunaan, C. Kecermatan, D. Penyimpanan, E. Penemuan kembali. Jawabannya adalah C. Kecermatan. Pembahasan. Angka kecermatan digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas manajemen kearsipan secara menyeluruh. Ini mencerminkan sejauh mana sistem kearsipan dapat menjaga dan mempertahankan informasi dengan akurat. 4. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam faktor-faktor yang menentukan sistem kearsipan yang baik adalah A. Pemborosan, B. Keamanan, C. Kepadatan, D. Kesederhanaan, E. Mudah dicapai. Jawabannya adalah A. Pemborosan. Pembahasan. Faktor-faktor yang menentukan sistem kearsipan yang baik termasuk keamanan, kepadatan, kesederhanaan, dan mudah dicapai. Pemborosan bukanlah salah satu faktor yang diinginkan dalam sistem kearsipan yang baik. Sebaliknya, sistem yang efisien akan mencoba untuk menghindari pemborosan sumber daya dan upaya yang tidak perlu. 5. Tidak menggunakan terlalu banyak tempat, khususnya ruangan lantai, merupakan faktor A. Elastisitas, B. Keamanan, C. Kepadatan, D. Kehematan, E. Kesederhanaan. Jawabannya adalah C. Kepadatan. Pembahasan. Faktor kepadatan dalam sistem kearsipan mengacu pada kemampuan sistem untuk tidak menggunakan terlalu banyak tempat atau ruangan, khususnya lantai, untuk menyimpan arsip atau dokumen. Sistem yang memungkinkan kepadatan yang baik cenderung lebih efisien dan ekonomis dalam penggunaan ruang fisik. 6. Berikut yang bukan merupakan permasalahan dalam pengelolaan arsip elektronik adalah A. Kemudahan akses terhadap arsip elektronik, B. Sangat sulit menjaga reliabilitas, C. Keberadaan arsip elektronik sangat bergantung pada lingkungan elektroniknya, D. Kontroversi aspek legal dan arsip elektronik, E. Kegagalan organisasi dalam menjalankan arsip elektronik. Jawabannya adalah A. Kemudahan akses terhadap arsip elektronik. Pembahasan. Kemudahan akses terhadap arsip elektronik seharusnya merupakan salah satu keuntungan dari pengelolaan arsip elektronik. Masalah-masalah dalam pengelolaan arsip elektronik biasanya melibatkan hal-hal seperti menjaga reliabilitas, ketergantungan pada lingkungan elektronik, aspek legal, dan kegagalan organisasi dalam menjalankan arsip elektronik. 7. Kegiatan melakukan penilaian terhadap keberhasilan suatu program untuk digunakan sebagai bahan sebagai pertimbangan dalam pengambilan pertimbangan merupakan pengertian
A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penyimpanan, D. Pertimbangan, E. Penemuan kembali. Jawabannya adalah B. Evaluasi. Pembahasan. Evaluasi adalah kegiatan melakukan penilaian terhadap keberhasilan atau kinerja suatu program atau kegiatan dengan tujuan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut. Evaluasi sering digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program atau kegiatan tertentu. 8. Jika ada 10 arsip yang tidak dapat ditemukan dan 1000 arsip dapat ditemukan, maka sistem kearsipan dapat dikatakan A. Kurang baik, B. Tidak baik, C. Baik, D. Harus diganti, E. Perlu ditinjau kembali. Jawabannya adalah C. Baik. Pembahasan. Dalam kasus ini, jumlah arsip yang tidak dapat ditemukan adalah relatif kecil, 10 dari 110 arsip 10 dari 1010 arsip secara keseluruhan, sehingga sistem kearsipan dapat dikategorikan sebagai baik. Tingkat keberhasilan dalam menemukan arsip adalah 99% yang merupakan tingkat yang tinggi. Oleh karena itu, sistem kearsipan masih dianggap baik. 9. Sistem kearsipan harus dibuat dengan pertimbangan perluasan sistem penyimpanan di masa yang akan datang merupakan faktor A. Keamanan, B. Elastisitas, C. Kehematan, D. Kesederhanaan, E. Kepadatan. Jawabannya adalah B. Elastisitas. Pembahasan. Elastisitas dalam konteks sistem kearsipan merujuk pada kemampuan sistem untuk berkembang atau memperluas kapasitas penyimpanannya sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Sistem kearsipan yang dirancang dengan elastisitas dapat menyesuaikan diri dengan peningkatan jumlah arsip atau dokumen yang perlu disimpan tanpa perlu melakukan perubahan besar pada infrastruktur penyimpanan. Hal ini merupakan faktor penting dalam perencanaan sistem kearsipan yang efisien. 10. Simbol yang dibubuhkan pada lembaran surat sebagai pedoman penyimpanan disebut A. Unit, B. Subunit, C. Arsip, D. Kode, E. Judul. Jawabannya adalah D. Kode. Pembahasan. Simbol yang dibubuhkan pada lembaran surat sebagai pedoman penyimpanan umumnya disebut kode. Kode ini dapat berupa nomor, huruf, atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengindeks, dan menyimpan surat atau dokumen secara sistematis dalam sistem kearsipan. Kode ini membantu dalam penemuan kembali arsip yang tepat ketika diperlukan. 11. Bambang Yudi Caniago. Di indeks A. Yudi, Bambang, Caniago. B. Yudi, Caniago, Bambang. C. Bambang, Yudi, Caniago. D. Bambang, Caniago, Yudi. E. Caniago, Bambang, Yudi. Jawabannya adalah E. Caniago, Bambang, Yudi. Pembahasan. Biasanya, dalam pengindeksan nama seseorang, urutan yang digunakan adalah nama belakang terlebih dahulu. Dalam hal ini, Caniago diikuti dengan nama depan, dalam hal ini Bambang, dan kemudian nama tengah atau inisial yang mungkin ada. 12. Andi menafsirkan isi pokok surat untuk melakukan penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan yang digunakan Andi adalah sistem A. Tanggal, B. Wilayah, C. Nomor, D. Abjad, E. Masalah. Jawabannya adalah E. Masalah. Pembahasan. Andi menggunakan sistem penyimpanan berdasarkan masalah atau pokok surat, di mana isi dari surat digunakan sebagai dasar untuk menyimpan arsip. Dalam sistem ini, arsip dikelompokkan berdasarkan topik atau masalah yang diangkat dalam surat, sehingga memudahkan penemuan kembali dokumen yang berkaitan dengan topik tertentu. 13. Judul arsip Profesor Dr. Bayu Purnomo Ayu Purnomo Aji. Filing system yang digunakan adalah filing system A. Abjad, B. Tanggal, C. Masalah,
D. Wilayah, E. Nomor. Jawabannya adalah A. Abjad. Pembahasan. Judul arsip Profesor Dr. Bayu Purnomo Aji mengindikasikan bahwa filing system yang digunakan adalah sistem abjad, di mana arsip disusun berdasarkan urutan abjad berdasarkan nama individu atau entitas yang bersangkutan. 14. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan masalah atau pokok surat disebut juga filing system. A. Abjad, B. Subjek, C. Tanggal, D. Nomor, E. Wilayah. Jawabannya adalah B. Subjek. Pembahasan. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan masalah atau pokok surat disebut juga filing system berdasarkan subjek. Dalam sistem ini, arsip-arsip dikelompokkan dan disimpan berdasarkan topik atau subjek tertentu, sehingga memudahkan penemuan kembali dokumen yang berkaitan dengan topik tersebut. 15. Rika seorang pegawai kearsipan. Dia menyimpan arsip berdasarkan nomor yang ada di buku arsip. Sistem yang digunakan adalah sistem A. Abjad, B. Subjek, C. Kronologis, D. Sistem terminal digit atau STD, E. Wilayah. Jawabannya adalah D. Sistem terminal digit atau STD. Pembahasan. Sistem terminal digit atau STD adalah sistem filing yang mengorganisasi arsip berdasarkan nomor atau kode tertentu. Dalam sistem ini, digit terakhir dalam nomor dokumen digunakan sebagai kunci penyimpanan. Sebagai contoh, jika nomor dokumen adalah 12345, maka yang digunakan dalam penyimpanan adalah digit terakhirnya, yaitu 5. STD adalah salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan penyimpanan arsip. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!